ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Inilah ayat yang merupakan janji Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang tercinta, yang merupakan penghulu dari Bani Adam, sayyidnya Bani Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan sumber utama Islam. Berarti yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berjanji ma anzalna, ma di sini manafi'a. Allah tidak akan pernah menjadikan Al-Quran itu ketika telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk menjadikan engkau litashqa, menjadikan engkau susah. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekali lagi bukan untuk menyusahkan hambanya, justru untuk mengangkat derajat martabatnya di sisi Allah dan tentunya di sisi manusia. Dalam ilmu tafsir, dalam usul tafsir ada namanya mafhum mukhalafahnya, maksud hukum dari kebalikan ayat tersebut. Jika Allah telah menjamin bahwa Quran itu jika dipelajari, Quran itu jika ditekuni, dipelajari isinya, kandungannya, diamalkan, disebarkan, tidak akan menjadikan manusia itu susah. Berarti mafhum mukhalafahnya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kepada umat ini sebagai petunjuk, adalah untuk menjadikan manusia bahagia. Kebahagiaan yang hakiki, kemenangan yang hakiki di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan. Ketika Allah mengenalkan diri kita dengan Al-Quran atau makna yang luas tentang agama itu, berarti saat itu Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Dan tafsiran ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kepahaman. Allah memahamkan kepadanya urusan agamanya, tafaqquh dalam agama. Jadi ciri orang mencintai hambanya, maka ayat dan hadis ini. Ayat surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dan hadis Nabi Muhammad dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dan detik ini, hari ini di tempat yang berbahagia ini, kita termasuk alhamdulillah orang-orang yang sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan isi Al-Qur'an, dikenalkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya adalah jaminan. Inilah alul ilm, para ulama begitu senang dengan ayat-ayat yang seperti ini. Kenapa jaminan ini? Jadi Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah menjamin kebahagiaan, Allah menjamin kemuliaan di dunia ini, tentunya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi ahli Quran. Makanya dalam riwayat Utsman bin Affan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian hai kaum muslimin adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya atau mengajarkannya. Ini juga menguatkan makna dari ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad litashqa, agar engkau menjadi susah, tetapi sebaliknya agar Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad menjadi bahagia, menjadi sejahtera dunia dan akhirat. Karena sejauh mana umat Islam ini ada ta'alluq dengan Al-Quran, maka sejauh itulah barokah dan kebahagiaan akan diraih dan dicapainya. Inilah jalan tol sebenarnya meraih kebahagiaan. Tetapi sayang sedikit orang yang mau melirik, yang mau mengambil jalan tersebut. Karena untuk menuju jalan itu, jalan tol itu, begitu banyak rintangannya. Harus bayar pintu tolnya juga. Nah, ini juga risiko-risiko yang memang dihadapi. Belum lagi godaan kanan kiri yang Masya Allah luar biasa.
Tetapi memang ma'asyiral muslimin, semua kembali berpulang kepada manusianya. Manusianya harus mengambil keputusan, jangan ragu-ragu, setengah enggak. Akhirnya apa? Begitulah Allah berlakukan kepada kita. Makanya kita sebagai orang tua pun, sebagai generasi muda pun harus punya sikap yang jelas. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begitu? Jangan ikutan yang ada nanti menyesal. Setengah-setengah itu jadinya malah biasanya tidak beres. Kecuali memang dia sungguh-sungguh mengambil keputusan, bismillahirrahmanirrahim, anak saya akan fokuskan menjadi ahli agama, anak saya akan jadikan ahli Quran. Maka dengan keputusan tersebut, ma'asyiral muslimin, didukung dengan yang kita bisa selain zatnya, perbekalan yang diperlukan oleh anak-anak kita, maka doa-doa kita pun selalu dinantikan oleh mereka. Doa-doa kita akan langsung menembus arasy Allah Subhanahu wa ta'ala.